Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agungmu yang mempertemukan kami di kelas ini. Semoga apa yang kami diskusikan pada hari ini membuka wawasan kami agar kami menjadi pribadi yang dibentuk untuk selalu melayani firman dan sabda-Mu. Dan yang paling utama kami mendapatkan pengajaran-pengajaran dasar yang membuat kami paham bahwa beriman dengan akal budi menuntut kami untuk terus belajar, dan terus belajar. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kemarin sampai di mana nih? Manusia ya? Hah? Ya. Sampai di interdisipliner. Udah lewat. Ini dia, udah bab 2, makanya saya suruh itu. Hah? Ya, sekarang hakikat manusia. Kemarin sudah saya jelaskan. Saudara-saudara yang terkasih, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna melebihi ciptaan Tuhan yang lain. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal pikiran serta hawa nafsu. Tuhan menanamkan akal dan pikiran kepada manusia agar dapat digunakan untuk kebaikan mereka masing-masing dan untuk orang di sekitar mereka. Manusia diberikan hawa nafsu agar mampu tetap hidup di bumi ini. Salah satu hakikat manusia lainnya ialah manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling berbagi. Ini menurut pandangan buku ini ya. Jadi harus dipahami ada batasan. Jadi nanti kalau kalian belajar tentang ilmu antropologi Kristiani atau ilmu tentang manusia atau moral Kristiani, pandangannya pasti akan berbeda tetapi satu tujuan. Sama juga kita mempelajari ilmu sosiologi, dia kan ilmu berbicara tentang hubungan interaksi manusia. Ya pasti akan berbeda dengan teologi. Jadi kalau kalian pakai pandangan sosiologi, itu harus disebutkan pandangan kalian adalah sosiologi. Tapi pandangannya teologi, ya teologi. Tapi harus dasarnya jelas. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan yang berasal dari kata budi dan daya, budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Supartono 2001, Prasetya 1998. Nah itu ya dikutip dari situ. Nah, jadi kalau kalian nanti menulis skripsi itu, kutipannya disebut begitu, ya. Walaupun banyak ada hal-hal yang kurang sempurna, ya. Jadi misalnya kalau kalian mengutip Injil apa, itu lengkap, ya. Nanti ada cara-cara mengutip tuh. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, makanya saya membuat kelompok, karena kita berhubungan sudah masuk ke bab 2. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama. Seperti sekarang, sistem agama membentuk kelompok Katolik. Nah, supaya kelompok Katolik itu ya terkaderisasi terus, ya kan? Dibuatlah sistem yang begitu kompleks. Mulai dari pimpinan gereja sampai umat. Ya kan? Kemudian supaya umat itu bisa ya kan memahami tentang Yesus Kristus secara kedisiplinan keilmuan dan diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, kalianlah ya kan menjadi kader-kader Kristus. Nah, begitu. Jadi kalian adalah kader Kristus yang terdidik. Ah, inilah dia. Latihan kepemimpinan sesungguhnya, berapa tahun, 4 tahun kalian dikaderkan nih. Ya kan dengan nilai-nilainya. Makanya ada misa pagi, ya kan? Ada ibadat pagi dan sebagainya. Nah, itu untuk membentuk ya. Jadi pembentukan diri. Jadi dalam pastoral dasar, ya, kalau orang katekis itu ada rumusan dasar. Kebetulan yang membuat itu adalah Romo Jansen. Jadi ilmu kateketik di Indonesia itu berkiblat kepada Romo Jansen. Sekarang udah meninggal ya. Jadi ada 5 sila dalam pastoral dasar itu. Yang pertama itu adalah refleksi atau renungan, metode R. Ya. Jadi kita merenung. Makanya kita wajib misa pagi atau ibadat pagi. Di situ kita dikasihkan ya, bacaan dan bacaan Injil. Ya. Walaupun tidak ada homilinya, bisa langsung,
tetapi ada refleksi renungan yang terjadi pada hari itu. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan ibadat. Ya kan? Baik doa pribadi, doa kelompok, ya kan, misa, ya. Tetapi yang paling utama misa. Ya. Jadi kalau misalnya seorang katekis tidak misa, akan hambar. Saya mendidik diri saya harus misa, walaupun dalam hati nantilah. Tadi pagi misalnya di paroki kami memang tidak ada karena ada misa Jumat sore dengan adorasi. Nah, di sini ada misa. Tadi saya tanya kan pada Jumat pertama. Nah, lalu saya kemana? Ke Kapel Antonius, misa di sana. Jadi misa setiap hari. Ya kita mendidik diri kita lah. Karena kita harus selalu dekat dengan Kristus. Bagaimana mendekati Kristus kalau tidak menerima sakramen Ekaristi? Nonsen namanya. Jadi kalau seorang katekis tidak menerima sakramen Ekaristi, itu namanya nonsen, omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, itu seperti lonceng yang bergemerincing kemana-mana. Kan ada kata Yesus tuh. Apalagi bacaan hari ini keras. Celakalah kau Korazim, celakalah kau Betsaida, celakalah kau Kapernaum. Kalau di Tirus dan Sidon sudah terjadi mujizat-mujizat ini, maka mereka akan bertobat. Karena Betsaida dan Korazim itu Yesus banyak membuat mujizat di situ, tapi orang tak mau mendengar Yesus. Begitu juga Kapernaum, rumahnya, ya, tempat tinggal, ya, ibu mertua Simon Petrus itu kan di Kapernaum. Markas, mabesnya Yesus ya. Di mabesnya Yesus itu justru malah ya orang hanya minta kesembuhan, tapi mendengar Yesus enggak. Berat kan? Nah, tadi Romo Mayong, saya belum ke sana, dia cerita, ya memang enggak ada kehidupan di sana jadinya. Bayangkan. Ya. Jadi 3 tempat itu kutukan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya kan? Kalau Allah sudah mengutuk, apalagi? Mau apa lagi? Ya. Nah, jadi pertobatan itu paling penting. Jadi yang belum misa pagi, ibadat pagi, doa pagi, buka mada bakti, di situ lengkap, doa malam, ya, doa pokok, apalagi ya doa rosario, ya, masa ada hafal, ya, Senin nanya lagi, Senin kan peristiwa gembira, Selasa peristiwa sedih, Rabu peristiwa mulia, Kamis peristiwa terang, Jumat peristiwa sedih lagi, gembira peristiwa Sabtu tuh, ya kan, hari Sabtu. Nanti Minggu peristiwa, ya kan, mulia. Jadi itu memang yang menambahkan peristiwa terang atau peristiwa cahaya itu adalah Santo, ya, Yohanes Paulus kedua. Karena memang ada ketidaklengkapan dalam, ya, peristiwa Rosario. Itu kan diinspirasi oleh 150 Mazmur, ya. Maka ada 2 tali doa tuh. Kombos kini itu 150, itu untuk Mazmur, ya kan. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, itu terus dia kan. Itu kombos kini. Memang enggak terlalu familiar di kita. Berikutnya ada ya yang paling lama devosionalnya, ya kan, doa Rosario. Dibuatlah tali doa itu. Kita sebutnya Rosario. Ya kan? Bunga mawar, rosari. Maka kita bilang tali doa kita Rosario. Ya bisa juga disebut tasbih namanya. Itu tali doa juga. Ya, orang Buddha punya tali doa juga. Ya, orang Islam punya tali doa juga. Orang Katolik punya tali doa. Itulah tali doa tadi. Ya, putarannya itu. Ya. Jadi 150 akhirnya dibagi 3, ya kan? Jadi dalam 3 hari. Boleh enggak pagi, siang, sore? Ya silakan. Tetapi gereja atau aturannya, ya kan, dibuat seperti itu supaya kita berdevosional. Doa devosional. Doa bersama Bunda Maria, bukan menyembah Maria. Itu harus disampaikan kepada orang lain yang tak paham. Dalam peristiwa
gembira itu yang pertama menceritakan lengkap tentang ya rangkuman kitab suci. Peristiwa gembira yang pertama apa? Ya kan? Malaikat Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Yang kedua apa? Ya kan? Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya Elisabet itulah ibu Yohanes Pembaptis. Sedangkan ibu Yohanes itu adalah Salome, bapaknya Zebedius. Makanya Yakobus dan Yohanes anak Zebedius. Sedangkan Yohanes Pembaptis itu adalah gurunya Yohanes dan Andreas. Akan saya jelaskan tuh. Yakobus dan Yohanes itu bersaudara kandung. Simon Petrus dan Andreas bersaudara kandung. Mereka tuh saudara sepupu. Jadi 4 orang itu. Itu jelas ditulis dalam Injil itu, mereka kerabat. Paham ya? Nah, makanya jangan salah memahami itu. Ya. Jadi harus dilihat di situ. Ah, itu deh ya. Siapa yang membaptis Yohanes Pembaptis? Roh Kudus langsung. Anak yang berada dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Makanya ketika orang dibaptis kita bersuka cita. Itu dasarnya. Kita lahir menangis, maka wajib dibaptis. Sedangkan Yohanes Pembaptis sudah dibaptis dalam kandungan. Dan Zakaria itu waktu mempersembahkan korban ungkupan, tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Allah. Maka dia bisu. Diikatlah. Ya. Sehingga umat waktu itu melihat dia tidak ngomong, pasti dia udah ketemu Tuhan Allah nih. Nah lalu bagaimana pemberian nama Yohanes Pembaptis? Dia menulis. Sehingga terlepaslah. Maka ada kidung Zakaria. Jelas ya? Makanya Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sepupu. Ya. Kan dari jelaskan di situ. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Dia mau nanya sepupu berapa kali tuh? Wah itu sih urusan lain lagi. Orang ini terkadang tuh mau nanya terus. Sama seperti ada yang menafsirkan Injil salah kaprah. Yesus tuh punya saudara kandung. Mana ada Yesus punya saudara kandung? Saudara sepupu. Itu lihat ibu dan saudara-saudaramu. Nggak ada ditulis ibu dan saudara kandungmu. Tidak ada. Ya kan? Terlalu panjang. Kalau kamu punya sepupu 2 kali, itu saudara saya. Ya kecuali orang nanya benar-benar kan. Yang gitu, itu saudara saya, itu saudara saya. Bahkan tidak berkandung pun juga bisa saudara. Saudara angkat kan. Nah jadi, saudara-saudari yang terkasih di situ, kita harus pahami. Makanya kita harus rajin baca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu berulang-ulang setiap hari. Sudah dilakukan? Lupa Pak, ya kan? Tidak ada kitab suci, tidak ada. Kalian download itu e-Katolik. Ya kan? Masa seorang katekis tak baca kitab suci? Mau cepat selesai pagi, siang, sore baca Injil Matius baru sengahe lah, ya kan? Masa kati abak kata bahasa orang Bekati. Hah? Sangsut lah kalau begitu sebagai seorang katekis kan. Yang dibacanya malah nonton TikTok, YouTube bisa 2 jam. Hah? Ini gejala manusia. Kalian nih adalah ya, jangan sampai ndak apal tuh. Nah sekarang, didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Maka itu kata Amsal ya. Saya senang tuh kalau baca Amsal ya kan. Ya, apalagi kata Baruk tadi itu kan, kami telah berdosa Tuhan, ya kan? Menyesal. Jangan kita enggak tahu. Adakah kitab Baruk tuh? Itu masuk orang Protestan enggak nganggap itu kitab suci, itu apokrif. Tapi orang Katolik itulah kitab suci. Ya. Jangan enggak sampai enggak apal. Ini cerita ini nih, budaya tadi nih. Panjang ceritanya. Pak, kok dikaitkan dengan, ya inilah tadi ilmu sosial tadi. Bagaimana Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Karena hubungan dia, kekerabatan dia itulah hubungan sosial. Jangan sampai kalian di sini kuliah, sampai tak mengunjungi pak tuanya, mak tuanya, paman, bibinya. Ya kan? Rekonsiliasi lah. Mungkin bertengkar gara-gara tanah sawit di kampung. Lalu bapak mamanya bilang, sampai 7 turunan, jangan kau naik ke rumah mak tua. Wah, udah kacau lah dunia persilatan. Padahal kata Yesus apa? Kata Petrus tanya, berapa kali aku harus mengampuni? Ya kan, 7. Yesus katakan, ya 70 kali 7. Itu berapa? 490. 1 kali pengampunan itu 1 hari. Hari tidak sampai.
Hari itu 365, makanya mengampuni. Berat memang mengampuni, apalagi sudah punya dosa-dosa struktural. Dosa karena sawit tak dibagi kan. Tak boleh, kalian tuh tahu katekis itu itulah dia. Maka terima sakramen tobat. Makanya yang belum bertobat nanti ada pastor mau terima sakramen tobat. Ngapa? Berbuat cabul. Ya saya tuh the point saja. Ngapa? Pastor udah tak perawan nih, udah tak perjaka. Dulu waktu SMA berbuat dengan... Tapi tak pernah mau. Dosa itu disimpan, ya dipendam tuh sampai bau busuk, bekarat. Sampailah nanti nenek-nenek baru ungkapkan dengan suaminya. Percuma. Ya kan? Diakui di depan Tuhan. Ya kan? Udah berbuat cabul. Cabul itu apa? Misalnya dicium pacarnya, itu cabul. Kalau berzina lain lagi. Ya kan? Ya saya tuh the point saja belajar ilmu sosial nih. Karena kalian katekis. Jadi cara ingat Bunda Teresa tuh, dosa sekecil apapun diakui. Sampai sebenarnya imamnya itu bosan. Tiap misa pagi selesai dia ngaku dosa. Ya memang, dua sakramen itu bisa berulang-ulang kali diterima terus-menerus. Memang ada beberapa kali sakramen yang bisa diulang. Kalau yang hanya sekali itu adalah sakramen baptis dan krisma, ya. Kemudian sakramen perkawinan, kalau pasangannya meninggal ya bisa terima lebih dari sekali. Masa enggak paham sih? Nah, kalau sakramen imamat itu memang sekali, tapi dia ada tabisan tingkat berapa? Tingkat 1 diakon, tingkat 2 imam, tingkat 3 uskup, ya. Itu pun sekali. Kekal ya. Nah, tapi sakramen ekaristi itu berulang-ulang kali. Sakramen tobat juga harus berulang-ulang kali. Cuman orang Katolik ini dikasih sarana oleh Tuhan Allah, tak dimanfaatkan. Nanti dosa saya ketahuan. Ya memang harus ketahuan. Allah melihat, Bapamu yang di surga melihat. Ya kan? Nah, siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Yesus mengangkat anak kecil. Jika kamu tidak menyambut anak kecil ini, ya kan? Kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang terbesar? Yang terbesar adalah orang yang menyambut Allah seperti anak kecil ini. Sukacita. Maka ada damai dan sejahtera. Saya tambah tuh, Salum. Salum itu kan sebenarnya udah salam damai dan sejahtera, bahasa Ibrani. Udah itu salam kasih damai dan sejahtera supaya lengkap lagi. Sebenarnya saya tuh hanya ingin mengungkapkan itu. Kita terlalu banyak ngomong memaki, akibatnya kita melupakan bahwa mulut kita ini, apa kata Yesaya, Tuhan aku tak layak, aku najis bibir. Dia suka maki-maki. Kalau Anda ke Timur Tengah, dia tuh suka maki orang sana. Tapi kita tidak tahu bahasanya. Atau misalnya kita pergi ke Yerusalem. Itu pengalaman yang ke sana. Kalau kita mau nanya rosario itu kan berapa, tidak jadi beli, dia maki kita tuh. Kita kan tidak tahu bahasanya. Ya kan? Oh iya. Cuman kita tuh tidak paham kalau dia tuh memaki kan. Nah, ada kan sikit-sikit orang ngomong tuh maki kan. Dia dapat duit maki. Ya kan? Padahal udah dapat duit kan. Itu udah kebiasaan. Itu tadi saya katakan. Sesuatu yang dibiasakan berulang-ulang kali akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi habit. Kalau udah menjadi budaya, kacau. Ya kan? Kalau udah jadi budaya, kacau. Bagaimana? Ya harus bertobat dulu. Nah, tapi kita kembali ke sini. Ini jelas ya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Diwariskan. Sampai dosa pun diwariskan, utang pun diwariskan, dosa di 7 turunan kau tidak akan ini. Aduh, udah. Kalau kakek neneknya sudah bersabda, sakit lah kita. Padahal ketika kita menerima sakramen baptis, itu dosa asal kita sudah dihapus, terputus. Tiba-tiba ada orang minta, ya kan, pemutusan pohon keluarga. Atau diputuskan pacarnya, 7 turunan jangan lagi kita bertemu. Wes gila. Baru pacaran ya udah pakai kayak gitu. Bagaimana kawinan? Kan begitu.
Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat ya. Ada sistem politik, ya. Adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nah, kita bisa lihat. Ada yang membudayakan pakaian. Ya kan? Terjadi kan? Nah, kalau terjadi seperti itu, kita jangan risih. Ngapain ya dia pakai itu? Itu kan urusan iman kepercayaan orang. Sama seperti kita. Jangan diresekkan, dirisihkan. Nah, itu tadi paradigma. Ya. Ya karena kamu tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya silakan. Itu kan urusan agamamu. Sebagai orang Katolik, kita yakin dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan jelas. Kamu bisa menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat karena Roh Kudus. Jadi kalian jangan lalu malah bingung. Nah ini. Jadi persoalan di situ. Orang kalau mengimani agama Katolik, ya harus punya sikap fanatik. Yang tidak boleh fanatisme. Tahu fanatisme? Ya kan? Tahu fanatisme? Fanatisme itu bukan menganggap itu. Sekarang gini, orang fanatisme itu bisa kena olahraga loh. Kalau orang fans MU, fans Chelsea, jangankan jauh misalnya. Ya kan? Kalau main bola itu kan ada fanatisme. Fanatik dengan klubnya silakan. Tapi fanatisme itu bisa membuat anarkisme. Gara-gara klubnya kalah lalu bakar-bakar sana. Itu kan dah. Iya, tindakan yang berlebih-lebihan. Ya kan? Kawannya baru lah ngeracau langsung. Iya kan? Dalam nama Tuhan Yesus, kutengkeng kau iblis katanya. Padahal kawannya barulah pusing kepala enggak dapat duit misalnya. Nah, itu tadi. Mempraktekkan agama yang berlebih-lebihan itu adalah kekacauan dalam beragama. Ujung-ujung dia yang paling cepat murtad misalnya. Ya kan? Ketika benar-benar dia berhadapan dengan situasi ketemu setannya, dia lari, jungkir balik. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus dipahami. Makanya itu tadi. Ya, fanatisme tentang sistem politik, bahasa. Cobalah di sini. Ya kan? Bahasa. Syukur ada bahasa Indonesia. Apalagi orang Dayak banyak bahasa. Ya kan? Mana dia bisa satu bahasa? Lalu masalah perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni itu terjadi. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ya. Kalau kita orang Dayak, tapi enggak juga tuh saya, bapak mama saya orang Bekati, tapi saya ngomong bahasa Melayu lah karena saya lahir di sini. Saya belajar bahasa Bekati itu justru saya mengerti artinya, tapi baru fasih itu ketika saya 7 tahun bertugas di sana. Nah ya, saya lahir di sini, di Pontianak. Ya kan? Logatnya habis dan tok Melayu, tapi saya belajar akhirnya itu. Bukan masalah genetis juga, masalah kebiasaan. Ada orang bukan bersuku Dayak, tapi dia tinggal di lingkungan misalnya, ya kan, orang berbahasa Ahi dia bisa bahasa Ahi, orang berbahasa Bekati dia bisa bahasa Bekati. Ya kan, ada yang berbahasa Tionghoa, ya itu tadi, itu ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Ya kan? Jadi hati-hati ketika kita tidak tahu prokem bahasa, lalu kita mau berguyon dengan bahasa itu, bisa kacau nanti. Maksudnya mau ngelucu, lalu kita kena hukum adat, itu terjadi. Karena salah menempatkan posisi gurauan. Makanya kalau kita tidak tahu berbahasa itu, ya udah, ya kan? Kita tanya artinya. Jangan jauh lah. Sama-sama misalnya dia berbahasa Ahe misalnya kan. Lalu orang menjalin bilang bebini itu kan udah bebini gak kau? Udah punya istri kah? Orang Ambawang udah bebini gak kau? Itu artinya berhubungan suami istri bebini di Ambawang.
sama persis dia punya ucapan lain arti. Makanya tidak bisa gitu mengeneralisir. Makanya bisa bertinju. Artinya berbeda. Kalau orang Ambawang bebini itu berhubungan suami istri. Ya kan? Bersegama bahasanya. Kalau orang menjalin kan, atau orang dari sana bebini itu udah punya istri gak kau? Nah. Apa sama? Sama dengan Ambawang? Kalau menjalin tuh sama. Kalau bebini apa? Kalau Ambawang bebini apa? Bukan. Saya nanya dulu. Mana boleh dia Ambawang bilang bebini? Bebini itu melakukan, enggak ngerti juga. Coba tanyalah orang itu ya. Mungkin kamu yang enggak terlalu ya. Ya kan? Kalau di sana kan udah pengantin gak kau di sana? Mana dia bilang bebini kau nih? Saya udah berkali-kali nanya. Cuman kan karena kamu udah terpengaruh, ada orang menjalin situ, ada orang sompak, udah ngikut-ngikut. Bingung maka karena kamu lahir di Rasau. Iya, di Ambawang. Ngomongnya udah campur aduk kali. Ya udah, itu masalah bahasa ya. Masalah bahasa. Jangankan misalnya ya, nyebutkan satu subsuku itu bisa berbeda nyebutkan ayam. Ya kan? Iya, kalau orang Basahi, kalau orang Bekati bilang manuk tuh burung. Ya kan? Kalau orang ada yang bilang siap, ada yang bilang sio. Ya kan? Bahasa mama saya sio, bahasa bapak saya siap. Padahal sama-sama dari Bekati Sebiha. Itu ya udah berbeda kampung. Ya kan? Orang Menyadu bilang itu siap juga. Siap ayam. Ya kan? Jadi jangan kalian menyamaratakan. Wah, dia nyebut manuk tuh ayam. Bukan. Orang Bekati bilang manuk tuh burung. Kan udah salah ada interpretasi. Tak bisa satu bahas. Nampaknya sama tapi lain artinya. Makanya lebih jelas dia. Ya. Ada ya satu bahasa tuh. Saya setengah akhirnya nanya bapak saya karena bapak saya itu ketahui semua bahasa. Ya. Kalau orang Bekati dekat di daerah Hano tuh bilang mandi tuh maum. Saya agak bingung. Hano maum dia bilang. Bahasa bapak mama saya mamu. Ya kan? Maum dan mamu itu udah jauh. Ya kan? Apa bahasa Bejadu? Bahasa Bekati lah mamu itu. Benyadu juga mamu, ya kan? Ya sama, itulah tadi. Ada bahasa yang sama arti, ngucapnya sama, bisa. Tapi nanti ada tertulis. Bisa terjadi. Nah, karena dekat tadi itu kan, dekat dia. Maka dia bisa mengerti lah bahasa kawannya itu. Ya, jadi coba misalnya, kalau orang bisa nyebutkan babi aja, itu udah macam-macam. Ada yang bilang dare, ada we, ya kan? Kak Mike, we-nyu, kak kandang katanya. Iyalah, bahasa sana itu kan we itu kan babi. Orang ketemu dengan itu, Kak Mai we-nyu. Ada we, iya, ada uwe, ada juwe, ada dare. Nah, sekarang kalian mau nyalakan siapa tuh? Itu kehebatan orang Dayak terlalu banyak nyiptakan bahasa. Artinya itu beda. Ya kan? Jadi, kalau kita ingin mempelajari sesuatu itu, kita harus paham sampai ke akar-akarnya. Nggak bisa. Ya, ini ada masalah nih ya dalam budaya. Ini seorang penyuluh nih kan, saya bilang, Pak katanya, saya mau ngelamar nih betunang katanya kan. Oke, udah sampailah di suatu daerah. Saya tidak mau menyebutkan daerahnya ya.
Udah minum kopi nih, lama-lama pengurus adatnya bilang udah boleh, kalau udah boleh. Udah jadi pengantin tuh udah boleh tidur. Hah? Saya bilang kalau nah, itu tadi saya katakan tadi. Karena kan dari dorong oleh budaya, ya kan? Tradisi tadi kan? Ya karena udah sekamar bercampur, dia merasa dah itu. Lalu dia tanya, dosa ke Pak? Ya dosa lah, kau udah berzina. Saya bilang, ah iya ke Pak? Padahal dia penyuluh. Ah itu tadi saya katakan, ketidakpahaman tadi dimanfaatkan dengan, nah itu tadi bisa terjadi seperti itu. Nah sekarang kalian harus paham ya. Belajar budaya itu, karena budaya itu ya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Kemudian budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Sekarang ya, kalian pikir orang bule itu semuanya boleh cium bibir. Cium bibir itu hanya dilakukan oleh ya kan yang punya ikatan. Baik dia pacaran, suami istri, anak ke ya. Tapi kalau dengan orang yang belum dia kenal, enggak bisa. Makanya jangan juga kalian menyamaratakan. Coba kalian pergi ke Bali. Mandang bule misalnya yang ya menggunakan bikini atau ya mohon maaf misalnya tidak berbusana. Marah dia, datang pecalang. Enggak boleh. Apalagi foto-foto itu privasi. Karena di pantai begitu. Kalian dibilang katrok tuh. Kalian kena panggil pecalang. Kalau ngapa mandang-mandang, nggak bisa. Ya kan itu hak otoritas dia, badan-badan dia. Tapi di kita ya ada unsur budaya yang berbeda. Padahal sebenarnya tape saro tuh biasanya kalau orang-orang di perkampungan itu dia biasa aja, nggak pakai bra, nggak pakai BH, nyantai-nyantai ibu-ibunya dulu. Tapi karena sudah ada pendekatan itu tadi banyak budaya yang masuk, ya di Bali juga begitu sebenarnya, tapi lama-lama itu tidak lagi berangsur, kan? Karena orang sudah, oh ini punya etika. Jadi hati-hati, etika di suatu tempat dengan etika di tempat kita berbeda. Kalau kamu pakai bikini di pantai, ya kan, enggak masalah. Tapi kalau kamu di Pasir Panjang pakai bikini, orang tak pakai bikini, masalah. Kamu akan jadi sorotan. Karena orang tak pakai bikini. Tapi kalau kamu di kolam renang, di situ orang pakai bikini, itu biasa. Emang ada perenang pakai, setahu saya dari Olimpiade sampai pakai bikini semua. Hah? Nah, jadi tadi paradigma tadi. Kita membangun paradigma ini berat. Ya. Jadi bicara tentang ilmu sosial, lalu ilmu budaya dasar, kita harus paham. Sekarang saya tanya, kalau misalnya di sungai kalian mandi, ibu-ibu mandi telanjang di situ, pornokah dia? Tidak, ya kan? Tapi sekarang ada etika, dia pakai sarung, ya pakai kain kan? Nah, kalau yang laki-laki misalnya, ya kan dia pakai sempaknya lah, kan gitu. Kalau anak-anak, apakah dimarah dia telanjang bulat? Nah, apa bedanya anak-anak dengan dewasa? Enggak, kan sama-sama manusia. Ya sekarang kalau ada anak-anak di sini telanjang, kan enggak ada apa-apa. Ya kan? Toel-toel, apalagi laki-laki dia jalan-jalan di sini kan? Ya kan burungnya nampak, enggak masalah. Ya kan? Kalau kami kaum laki-laki burungnya nampak, itu gila kali bapak tuh gitu kan? Ya kan? Ah. Padahal belum tentu juga memang bisa celananya koyak, ya kan? Lah. Ini saya mau mengatakan ilmu sosial itu pendekatannya itu adalah interpersonal dengan orang ya. Ya enggak? Nah, jangan memandang sesuatu tuh langsung jumping conclusion, langsung kesimpulan yang melompat. Ya. Coba kalau saya tiba-tiba di sini, nggak ada kalian saya lalu ngomong
Ini Pak Ian, Pak Yakobus ini ngomong dengan siapa kalian di situ? Atau saya masuk bukan pada jam ini kan? Kan masalah namanya. Makanya manusia itu diatur dengan time schedule itu tadi. Makanya saya tanya, ini saya mau ngasihkan materi moderasi beragama. Oh, enggak bisa karena itu tadi. Kalau ada waktunya kan silakan. Kesepakatan kelas. Ada yang langsung menjawab. Itu dari jawab jelas. Ya kan? Sebenarnya tawaran dari ketua kelas misalnya nanti Pak hari Kamis. Tapi saya maunya langsung sekalian sajalah. Ya kan? Di Jumat depan saja kan begitu. Karena hari Kamis ada jadwal lain saya. Ya tergantung kesepakatan. Ya kan materinya bukan materi itu ya kita sampaikan. Nah, jadi ada hal-hal kesepakatan yang ya memang kadang tidak tertulis tapi harus dilaksanakan. Contohnya misalnya di daerah Kecamatan Tria itu siapa yang melepaskan babi itu akan dihukum adat. Tapi mohon maaf misalnya di daerah tertentu melepaskan babi ya tidak dihukum adat. Tapi di situ dihukum adat. Kenapa? Karena babi banyak penyebab faktor kecelakaan. Babi itu kan binatang, dia tidak ada punya fungsi ini ya, nyebrang-nyebrang saja. Orang ngerem kan repot. Ya. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang bisa mempengaruhi itu. Nah, begitu juga budaya tadi. Ya. Nah, sehingga kalau kita belajar masalah budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Lalu dia kompleks. Lalu ada unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dari definisi budaya. Kita ngomong di WA ya masih susah. Ya kan? Siapa yang belum ngirimkan ini? Saya bilang, lama dijawab. Tiba-tiba jawablah. Lalu saya tanya, ini siapa nomornya? Makanya saya keluarkan. Rupanya nomornya bukan aktif. Cobalah dijawab. Pak, nomor itu enggak aktif gitu. Ya kan? Saya enggak tahu yang masukkan nomor-nomor siapa. Ya, dia masukkan kan ketua kelas dan sekretaris. Enggak tahu nomor siapa tuh. Mungkin nomor kawannya enggak aktif, enggak ngaku nomornya. Berarti dia enggak tahu nomor selama ini. Akhirnya saya tahu, karena dengan saya berarti, maka saya bilang ada 49 kok. Akhirnya kan ketahuan ketika dibuat tugas dia tidak menjawab, dikeluarkan. Nah, siapa yang merasa dikeluarkan? Oh, nomor lama, ngapa enggak dijawab begitu? Oh, baru ngelihat. Nah, itu tadi. Ya. Karena kebiasaan kita. Jangan-jangan di rumah pergi-pergi aja. Ada memang orang Dayak nih kan ada tipe aja beda-beda gitu. Dia enggak. Ya kan? Bukan dia pamitan, tiba-tiba menghilang, ya kan? Datang ke rumah juga. Udah datang kau nak, kata bapak mamanya. Ya itu tadi. Ya. Jadi ada dari suku lain bilang tak sopan nih katanya. Nggak bisa begitu. Di kelas ini ya kita lihat di sini. Berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Mulai ada yang memperbaiki gelangnya. Ya kan? Itu tadi. Karena pola kita itu sudah terpola namanya. Ya, ada yang mencatat, ada yang mendengarkan, ada yang tak kemana pikirannya, ya kan? Karena merasa jamnya panas. Ya. Nah, itu adalah ya sesuatu yang harus kita pahami. Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Citra yang memaksa itu mengambil bentuk-bentuk berbeda ya, dalam berbagai budaya seperti individualisme kasar di Amerika, keselarasan individu dengan alam di Jepang, dan kepatuhan kolektif di Cina.